Halo para pecinta film dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film, yang berjudul yang diperankan oleh si botak yaitu Jason Statham. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke alur ceritanya. Pada awal film kita diperlihatkan dengan aksi perampokan mobil lapis baja milik Vertigo Security, yang mengangkut uang dari sejumlah bank dan perusahaan terkemuka. Beberapa pria bertopeng lengkap dengan senjata mengadang mobil ini. Dan terjadi baku tembak, sehingga dua petugas Vertigo tewas. Dan film baru saja dimulai. Scene beralih setelahnya, Vertigo merekrut karyawan baru, yaitu Jason Statham yang berperan sebagai Patrick Hill. Hill baru saja melamar kerja di Vertigo, sebuah perusahaan security yang tugasnya adalah mengamankan uang. Dan salah satu atasan kantor bernama Bullet, ditugaskan untuk mengenalkan H kepada sekelilingnya. Sekaligus menjadi mentor dan memberikan tes kepada H. Setelah menjalani beberapa tes, akhirnya H lulus uji dengan skor standar yaitu minim 70, bahkan hampir tidak lulus. Tetapi karena tewasnya dua karyawan pada insiden tersebut, sehingga Hill akhirnya diterima di perusahaan tersebut. Dan Hill baru saja menjalankan tugas perdananya bersama Bullet, dan Sweet Dev, dan semua berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Di hari berikutnya Hill dan Dev menerima tugas sebagai pengiriman uang dari Bank Amerika Serikat. Ada tas uang dengan jumlah yang sangat banyak di dalam truk Vertigo pengiriman. Sambil menunggu ketua mereka yang bernama Bullet, tiba-tiba, mereka ditelepon oleh perampok kalau mereka telah menyanderai ketua mereka yaitu Bullet, dan perampok mengarahkan mobil yang mereka kendarai untuk diarahkan ke gudang pelabuhan. Sesampainya di tempat perampok itu menyuruh Hill untuk memindahkan kantong uang ke mobil perampok. Dev sudah khawatir, namun Hill malah dengan santainya melumpuhkan dan membantai semua perampok yang mencoba menggasak uang dari mobil Vertigo. Semua perampok didor tanpa ampun, bahkan hingga mengejar perampok terakhir dan menembaknya dari jarak dekat. Setelah bertanya siapa yang mengutus para pelaku tersebut, karena tidak dijawab dengan baik akhirnya perampok tersebut ditembak di kepala dan tewas di tempat. Berita Hill yang membantai semua pelaku perampokan langsung tersebar dengan cepat di seantero Vertigo Security. Bahkan petinggi-petinggi dan anggota FBI yang menangani kasus perampokan tersebut kebingungan. Bagaimana seorang pegawai baru yang bahkan saat tes hampir tidak lulus bisa melumpuhkan 6 orang sekaligus tanpa luka sedikitpun. Hal ini menjadi pertanyaan bagi teman-temannya dan juga para atasan di kantor tersebut. Mereka kebingungan, siapa Hill sebenarnya? Kini semua orang di Vertigo mulai mengagumi Hill. Bahkan kepala perusahaan juga berkata bahwa kalau Hill ada sejak lama, maka insiden perampokan yang pernah terjadi tidak akan terjadi. Sambil menunjukkan video perampokan yang pernah terjadi, yang menewaskan dua anggota Vertigo. Scene beralih, 3 bulan kemudian. Kejadian yang sama, kemudian terulang kembali. Saat Hill dan Bullet sedang mengantar uang, dalam perjalanan Bullet bertanya kepada Hill apakah mereka singgah untuk makan lalapan, atau nasi padang, tetapi Hill ingin nasi padang, dan tiba-tiba sebuah motor perampok menghadang mobil mereka. Memasukkan bom asap dan menyuruh mereka keluar dari mobil, dan meminta Hill memasukkan uang ke dalam mobil mereka. Namun ketika Hill keluar dari mobil, para perampok seperti melihat setan. Belum sempat mengambil uang, mereka lari sangat ketakutan seperti melihat hantu. Dan hal ini dilihat oleh Bullet. Sehingga Bullet memberitahu hal tersebut kepada atasan dan mereka sangat kebingungan. Siapa sebenarnya Hill? Kenapa para perampok yang berjumlah banyak itu mundur dan takut ketika melihatnya? Akhirnya mereka sadar bahwa Hill bukan orang sembarangan. Singkat cerita, scene beralih ke 5 bulan yang lalu. Sebelum Hill mendaftar ke perusahaan Vertigo, Hill adalah seorang ayah dan juga seorang kepala perampok kriminal ternama. Tetapi sebuah kejadian tidak mengenakan terjadi dan membuat anak Hill bernama Dougie meninggal tertembak. Kejadian itu terjadi saat sekelompok mantan prajurit melaksanakan perampokan besar-besaran pada salah satu truk Vertigo. Sialnya, saat itu juga Hill dan anak buahnya juga memiliki rencana untuk mengintai truk milik Vertigo untuk dirampok. Namun hal yang tidak terduga terjadi, yaitu para perampok ex-marinir lebih dulu merampok mobil milik Vertigo tersebut, dan salah satu anggota kelompok ex-marinir tersebut menembak mati 2 orang pengawal pengaman truk uang akibat berusaha memberontak. Saat kejadian, anak Hill melihat kejadian tersebut dan ikut ditembak hingga tewas. Hill yang melihat hal itu berusaha berlari ke arahnya, akhirnya Hill juga tertembak dan tak sadarkan diri. 3 minggu kemudian,
Hill yang koma akhirnya sadar, dan dokter menjelaskan bahwa Hill memang orang yang sangat kuat, tetapi Hill terus menanyakan keadaan anaknya dan ternyata anaknya tewas di tempat saat kejadian. Hal ini membuat istrinya terus menyalahkan Hill, tetapi Hill berkata bahwa itu bukan pekerjaan Hill dan teman-temannya. Hal ini membuat rasa dendam Hill semakin menyala. Ia dan anggotanya bahkan menelusuri siapakah kelompok perampok tersebut. Dan ia dan teman-temannya membantai semua perampok yang ada di kota tersebut bahkan membunuh banyak orang yang ada kaitannya dengan kelompok perampok. Scene beralih ke kelompok yang telah merampok Fortico dan membunuh anaknya. Hill ternyata masih santai dan sedang merencanakan beberapa perampokan yang akan mereka lakukan. Mereka berencana merampok salah seorang tua kaya dan mereka berhasil mengambil uang dan barang berharga lainnya dari rumah si tua tersebut. Tetapi salah satu anggota mereka bernama Yan mengatakan ada yang belum mereka lakukan, yaitu, kenapa mereka tidak membunuh orang. Dan ketua mereka mengatakan bahwa tugas mereka bukan untuk membunuh tetapi merampok, meskipun mereka adalah ex-marinir yang selalu ingin membunuh. Setelah melakukan beberapa perampokan akhirnya mereka memutuskan untuk merampok mobil milik Fortico, yang dalam perampokan tersebut itulah yang menjadi akar permasalahan dari film ini. Yaitu ternyata Yan yang tidak dengar-dengar terhadap ketua mereka membunuh kedua petugas Fortico dan membunuh anaknya Hill. 5 bulan kemudian, setelah melewati 5 bulan, mereka terus bersembunyi sehingga ketua mereka terus memarahi Yan karena apa yang dia lakukan yaitu membunuh kedua petugas dan anaknya Hill. Dan sambil merencanakan perampokan besar-besaran di perusahaan markas kantor Fortico yaitu Black Friday. Scene beralih. Hill dan Bullet mendapatkan tugas untuk mengantarkan uang. Dalam perjalanan Bullet menjelaskan kepada Hill bahwa selama ini ia bekerja sama dengan perampok yang pernah merampok Fortico dan menewaskan kedua petugas dan anak Hill. Dan hari ini mereka akan beraksi sehingga Hill jangan ikut campur jika ingin tetap hidup. Bullet berkata bahwa total uang yang Bullet ingin ambil adalah $160 juta. Bullet meminta Hill untuk tetap diam dan tutup mulut. Hill tentu saja menuruti apa perintah Bullet karena ia tahu bahwa ia bisa membalaskan dendamnya lewat cara tersebut. Saat para anggota ex-marinir tersebut masuk ke dalam truk pembawa uang, Bullet segera menuju depo penyimpanan uang Fortico. Sesampainya di Black Friday semua petugas diserang oleh para perampok ex-marinir tersebut. Semua rekan Hill meninggal semua. Bullet membuat semuanya terlihat seperti pembajakan truk dan bermain sebagai korban. Sedangkan Hill dijaga ketat oleh satu anggota ex-marinir dengan senjata di badannya. Hill berencana bagaimana caranya supaya dia bisa melepaskan diri dan mulai beraksi. Apa yang diinginkan Hill terjadi? Akibat adanya serangan dari beberapa orang yang bertugas di Fortico, keadaan menjadi berbalik untuk sementara dan membuat Hill mengambil kesempatan tersebut. Ia mulai membunuh satu persatu semua anggota ex-marinir yang berniat menguras isi uang di depo utama. Meski sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyerang, Hill lagi-lagi tidak sempat menghabisi nyawa pelaku penembakan anaknya tersebut. Anggota ex-marinir berhasil kabur membawa seluruh uang. Ketua anggota ex-marinir tersebut tertembak dan sisa anggotanya yang bernama Yan yang pernah membunuh anaknya Hill. Yan dan Bullet serta ketua mereka membawa truk itu ke dalam sebuah kanal terowongan. Di dalam terowongan Yan malah membunuh ketuanya sendiri dan setelah sampai di terowongan bawah tanah Bullet menanyakan ketua mereka tetapi Yan berkata ketua telah mati kehabisan darah. Setelah mereka berusaha memasukkan uang ke dalam mobil, Bullet yang penasaran kenapa ketua mereka bisa mati, ia berencana menembak Yan, namun Yan yang licik dan mengetahui langsung membunuh Bullet. Dan kabur dengan uang tersebut ke kosannya. Saat merasa dirinya sudah bebas, ternyata Hill tahu kediaman Yan, yang adalah pelaku penembakan anaknya beberapa tahun lalu. Tak menunggu lama, ternyata Hill telah menaruh HP di dalam tas uang tersebut, sehingga dengan mudah ia menemukan kosannya Yan, dan Hill lantas menembak Yan tepat di mana Yan menembak anaknya itu. Di ginjal, paru-paru, hati juga jantung hingga Yan meninggal. Kasus meninggalnya Yan lantas ditutupi oleh rekan Hill yang juga adalah FBI. Ia menyerahkan semua uang Fortico kembali padanya karena alasan Hill mengikuti operasi tersebut hanyalah untuk membalaskan dendamnya terhadap pelaku pembunuhan anaknya yaitu Dougie. Ending yang sangat maju mundur.